Namaku Rani, gadis biasa dari sebuah kampung kecil di pinggiran Majene. Hidupku sederhana, tapi hatiku selalu penuh, terutama sejak aku mengenal Tono. Dia lelaki pertama yang membuatku percaya bahwa cinta tak harus datang dari kemewahan. Kami bertemu 3 tahun lalu saat sama-sama ikut kegiatan Karang Taruna di desa. Tono bukan tipe yang banyak bicara, tapi setiap ucapannya selalu terasa tulus. Ia bukan lelaki romantis, tapi tahu caranya membuatku merasa dihargai. Setiap sore, kami biasa duduk di tepian pantai Labuang, tempat kami bisa memandang laut tanpa batas sambil berbagi cerita dan mimpi. Kami berdua memang belum mapan, tapi sama-sama punya harapan. Tono bekerja sebagai mekanik di bengkel milik pamannya, dan aku membantu ibuku menjahit dari rumah. Kadang, kalau ada waktu luang, aku juga membantu warung kecil tetangga. Kami tak pernah bicara soal pernikahan secara serius, tapi dalam hati, aku tahu, kalau bukan dia, aku tak ingin siapapun. Tono sering bilang, kita mungkin gak punya banyak, Ran. Tapi asal sama-sama kuat, insya Allah cukup. Dan aku percaya itu. Orang-orang sekitar mengenal kami sebagai pasangan yang serasi. Tak sedikit yang iri melihat kami selalu tampak akur dan saling dukung. Tapi dalam diam, aku tahu, hubungan seperti ini tak akan selamanya mulus. Akan ada masa di mana cinta diuji. Aku hanya belum tahu, ujian itu akan datang begitu cepat dan begitu menyakitkan. Hari itu, aku masih memandang masa depan dengan senyum, tak tahu bahwa waktu tengah menyiapkan badai untuk kami berdua. 3 minggu setelah ulang tahunku yang ke-22, semuanya masih terasa hangat dan manis. Tono datang membawa kue sederhana dan bunga yang ia petik sendiri dari taman belakang rumah bibinya. Kami duduk di bawah pohon ketapang, tak jauh dari pantai, berbagi tawa dan harapan. Kalau nanti aku punya cukup uang, aku mau langsung datang bicarakan semuanya sama orang tuamu, kata Tono sambil menatap langit yang mulai berwarna jingga. Aku hanya tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. Aku nggak minta mewah, Ton. Asal kamu serius, aku siap. Serius itu udah dari dulu. Gumamnya pelan, tapi cukup untuk membuat dadaku berdebar. Hari-hari kami dipenuhi rencana kecil. Tono pernah bilang ingin membuka bengkel sendiri. Aku pun bermimpi punya toko jahit yang bisa berkembang jadi butik sederhana. Impian kami bukan hal besar, tapi saat dibangun dengan cinta, semuanya terasa mungkin. Kadang kami bermain tebak-tebakan nama anak, seolah semesta sudah setuju kami akan bersama sampai tua. Kami juga sering iseng mencatat pengeluaran mingguan kami, menghitung-hitung, seolah sedang menyusun modal masa depan. Bahkan, aku pernah jahit sendiri sarung bantal dengan nama Rani Tono yang kami simpan diam-diam di kamar masing-masing. Itu hal kecil, tapi bagi kami, rasanya seperti mencicil mimpi. Semua terasa terlalu indah, terlalu tenang. Dan sekarang kalau kupikirkan lagi, mungkin itu cara semesta menyuruh kami bersiap. Sebab, kebahagiaan kadang tak memberi peringatan sebelum diambil, ia hanya datang sebentar untuk menguatkan hati, sebelum akhirnya menguji seberapa teguh cinta itu bertahan. Dan kami sedang berjalan perlahan menuju ujung dermaga yang belum kami sadari, akan jadi titik paling menentukan dalam hidup kami. Aku masih ingat betul hari Minggu itu. Angin laut bertiup pelan, dan matahari menggantung tinggi seolah tak ingin pergi. Tono mengajakku ke warung es kelapa muda favorit kami, tempat biasa nelayan-nelayan tua bersenda gurau. Di sana, ia mendadak diam. Tangannya menggenggam gelas, tapi tak menyentuh airnya sama sekali. Aku tahu gerak tubuhnya. Tono bukan orang yang pandai menyembunyikan sesuatu dariku. Ada apa, Ton? Tanyaku, pelan tapi pasti. Ia menghela napas. Lama, ayahmu mulai tanya-tanya soal uang panai, ya? Aku terdiam. Benar, beberapa hari sebelumnya, ayah memang mulai menyinggung soal itu. Bukan dalam nada menekan, hanya pertanyaan-pertanyaan ringan yang sebenarnya lebih terdengar seperti pengingat. Katanya, Rani sudah dewasa. Kalau memang serius, calonmu pasti paham adat di sini. Aku hanya mengangguk saat itu, pura-pura tak paham arah pembicaraan. Tono melanjutkan, aku tahu adat di sini, Ran. Dan aku juga tahu aku belum punya uang yang cukup. Jangan pikir itu dulu. Kita bisa pelan-pelan. Tapi ayahmu nggak akan mau kalau cuma pelan-pelan. Aku tak bisa membantah.
Meskipun ayahku bukan orang keras, ia tetap orang Bugis yang menjunjung adat. Uang panai bukan sekadar angka, tapi simbol penghargaan dan kesiapan. Tapi kamu udah kerja keras, Ton. Kamu udah cukup. Belum, katanya sambil menatapku dalam-dalam. Belum untuk ukuran resmi. Ia kemudian menggenggam tanganku erat. Aku janji akan cari jalan. Tapi mungkin aku harus pergi sebentar. Detik itu juga, hatiku seperti jatuh ke laut yang tak berdasar. Kata, pergi, dari mulut Tono bukan sekadar jalan keluar. Itu ancaman nyata bahwa suatu hari, ia akan menjauh dari pelukan Majene, dari hariku yang selama ini terasa cukup hanya karena ada dia. Aku tak tahu waktu itu, bahwa kata, sebentar, yang ia ucapkan bisa saja menjadi, selamanya, kalau kami tak cukup kuat bertahan. Beberapa hari setelah obrolan itu, Tono mulai jarang mengajakku bicara panjang. Biasanya, ia selalu mampir ke rumah walau hanya 5 menit. Kini, ia lebih sering hanya mengirim pesan singkat, kadang 1 atau 2 kalimat, kadang hanya stiker diam. Aku masih mikir-mikir soal Kalimantan, katanya suatu malam lewat pesan. Kalimantan? Kata itu kini terasa seperti musuh diam yang siap merampas hari-hariku. Aku tahu maksudnya. Di sana, ada pekerjaan konstruksi besar yang sedang membuka lowongan. Beberapa anak muda kampung kami memang sudah lebih dulu merantau ke sana. Katanya, gajinya bisa 2 atau 3 kali lipat dari kerja bengkel biasa. Tapi bagiku, Kalimantan bukan sekadar tempat. Ia adalah jarak. Ia adalah kemungkinan akan perpisahan. Ia adalah jeda yang tak pernah kuharapkan dari kisah cinta kami yang kupikir akan terus mengalir tanpa jeda panjang. Malam itu, setelah ibuku tertidur, aku duduk sendiri di beranda. Angin laut datang perlahan, membawa aroma garam dan getar resah. Hatiku bimbang. Aku ingin mendukung Tono, tapi aku juga takut kehilangan dia. Keesokan paginya, ia datang. Tak seperti biasa, Tono memakai kemeja rapi dan sepatu bersih. Aku langsung tahu, ini bukan kunjungan biasa. Aku pamit, Ran, katanya lirih. Lusa aku berangkat. Kapalnya dari dermaga Pasarang. Kalimat itu seperti palu yang memecah sunyi di dadaku. Aku ingin marah, ingin menangis. Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kalimat. Kamu udah yakin? Ia mengangguk. Aku nggak bisa tunggu uang itu jatuh dari langit. Aku harus kejar. Mataku panas. Tapi aku tahan airnya. Karena kupikir, kalau dia saja cukup kuat untuk pergi, kenapa aku tak bisa cukup kuat untuk menahan? Hari itu, aku tidak menangis di hadapannya. Tapi setelah dia pergi, aku masuk kamar, memeluk bantal dengan bordiran Rani Tono, dan menangis diam-diam sampai subuh menjelang. Aku sadar badai pertama sudah datang. Dan aku harus belajar berdiri di tengah angin, sendirian. Hari-hari setelah kepergian Tono terasa seperti lorong panjang yang tak punya pintu keluar. Setiap sudut kampung mengingatkanku padanya, bangku kayu di warung ujung jalan, batu besar di pinggir pantai tempat kami biasa duduk, bahkan peluit kapal yang kadang terdengar dari kejauhan, membuat jantungku berdebar cemas tanpa alasan. Orang-orang mulai bertanya, "Kemana Tono, Rani? Katanya kamu mau dilamar tahun ini, kok dia malah pergi? Apa dia serius sama kamu?" Aku hanya tersenyum kaku, menjawab dengan kata-kata seadanya. Tidak ada yang tahu, di balik senyum itu, aku menyembunyikan rindu yang semakin hari semakin berat kupikul sendiri. Sementara itu, kabar tentang Tono mulai tersebar dari mulut ke mulut. Ada yang bilang ia bekerja di proyek tambang, ada pula yang menyebut ia ikut jadi kenek alat berat. Katanya, tempatnya jauh di pedalaman, sinyal susah, dan pekerjaan berat. Pesannya mulai jarang. Kadang 2 hari sekali. Kadang hanya 1 pesan pendek. Maaf ya, belum bisa nelpon. Capek banget hari ini. Aku tak pernah marah. Tapi aku juga tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku merasa semakin jauh darinya. Dan dalam jarak itu, kekhawatiran mulai tumbuh. Bagaimana kalau dia berubah? Bagaimana kalau di sana dia bertemu seseorang yang lebih baik dariku? Lebih mandiri, lebih dewasa, lebih pantas? Malam demi malam, aku menulis surat-surat yang tak pernah kukirim. Aku menulis semua hal yang ingin kukatakan, tapi tak bisa kuutarakan lewat pesan singkat.
Surat-surat itu kusimpan di dalam kotak kecil, bersanding dengan bantal bordir dan secarik foto kami berdua di acara Karang Taruna dulu. Aku masih percaya pada Tono. Tapi aku juga mulai belajar satu hal yang menyakitkan. Cinta yang tulus tak selalu menjamin semuanya akan mudah. Dan hari itu, ketika hujan deras turun di sore yang dingin, aku berdiri sendiri di depan jendela kamar, lalu berkata dalam hati, kalau ini memang harus kulewati sendiri, aku akan bertahan sampai dia kembali. Atau sampai aku benar-benar harus melepaskan. Tapi ternyata, bertahan itu lebih sulit dari yang pernah kubayangkan. Apalagi saat yang kutunggu justru mulai terasa seperti sedang menjauh, bukan mendekat. Sudah hampir 2 bulan Tono merantau. Waktu seperti memanjangkan hariku, memperlambat malam, dan menggandakan rasa rindu yang tak pernah tahu kemana harus pulang. Pesannya makin jarang. Nada bicara yang dulu hangat, kini mulai terasa datar. Seolah kami bukan lagi 2 orang yang merajut masa depan, tapi hanya 2 nama yang kebetulan masih bertukar kabar. Dan kemudian, datanglah satu kabar yang membuat jantungku mencelos. Bibi Lili, tetangga sebelah yang baru saja pulang dari Kalimantan, datang mampir ke rumah. Ia sempat bertemu dengan anak-anak Majene yang bekerja di sana, dan salah satu yang ia sebut adalah Tono. Ayahmu tahu belum? Tanya Bibi, sambil menyeruput teh buatan ibu. Tahu soal apa, Be? Tanyaku hati-hati. Itu si Tono. Katanya sekarang tinggal satu kontrakan sama anak-anak dari Makassar. Yang perempuan juga ada. Cantik-cantik, katanya. Perasaanku seperti diremas. Napasku tercekat. Bibi tak tahu apa-apa tentang hubunganku dengan Tono. Ia hanya berbicara tanpa beban, seperti membicarakan harga ikan di pasar. Tapi buatku, setiap katanya seperti belati yang menusuk ke tempat paling dalam, tempat yang selama ini hanya Tono yang kuizinkan masuk. Malamnya, aku tak tahan. Ku ketik pesan dengan tangan gemetar. Ton, kita baik-baik aja, kan? Kamu masih ingat rencana kita, kan? Pesan itu hanya dibaca, tidak dibalas. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Aku menatap layar ponsel seperti menanti jawaban semesta. Tapi tak ada bunyi, tak ada balasan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku bertanya pada diriku sendiri. Kalau nanti dia pulang masih untukku, atau sudah untuk yang lain? Pertanyaan itu terus berdengung di kepalaku, bahkan saat aku tersenyum di depan orang lain, bahkan saat aku pura-pura tertawa saat ibu membacakan komentar-komentar lucu dari TikTok. Malam itu aku tak bisa tidur. Ponselku tetap diam. Centang biru di pesanku tetap tak berubah. Tak ada balasan. Tak ada tanda bahwa ia peduli. Aku bangkit dari ranjang, duduk di depan meja belajar yang sudah lama hanya jadi tempat menumpuk kertas dan kenangan. Kubuka satu persatu surat yang pernah kutulis untuk Tono. Surat yang tak pernah kukirim karena kupikir masih akan ada waktu. Masih akan ada ruang untuk bicara, untuk duduk bersama dan tertawa seperti dulu. Tapi sekarang, surat-surat itu hanya terasa seperti bukti bahwa aku sedang berjuang sendiri. Aku mulai berpikir, kalau memang Tono berubah, apa aku harus diam? Apa aku hanya menunggu sampai ia datang dengan kabar yang menghancurkan? Atau apa aku harus mulai melangkah? Aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak bisa seperti ini terus. Aku mencintainya, ya. Tapi aku juga mencintai diriku. Aku punya masa depan. Aku punya harga diri. Dan kalau ia betul-betul sedang menjauh, aku harus bersiap, bukan untuk melupakan, tapi untuk bertahan kalau kenyataan tak seperti yang kuharapkan. Malam itu, aku menulis surat baru. Tapi berbeda dari surat-surat sebelumnya, surat ini bukan untuk Tono. Surat ini untuk diriku sendiri. Rani, kalau dia pulang untukmu, itu adalah hadiah dari semesta. Tapi kalau dia pulang bukan lagi untukmu, itu pelajaran yang akan menguatkanmu. Besoknya aku memutuskan sesuatu. Aku harus tahu kebenaran. Aku tidak akan tinggal diam, menunggu takdir tanpa arah. Dan dengan tekad itu, aku menelpon Rizka, temanku yang kebetulan punya saudara di Kalimantan. Aku hanya berkata satu kalimat, dengan suara pelan tapi pasti. Riz, aku butuh bantu kamu cari tahu. Tono di sana sebenarnya bagaimana? Rizka diam sejenak di ujung telepon, lalu mengembuskan napas pelan. Aku ngerti, Ran.
Aku bakal coba hubungi kakakku yang kerja di area tambang itu. Tapi kamu siap ya, apapun jawabannya? Pertanyaan itu menamparku. Siap? Entah. Apa ada hati yang benar-benar siap untuk mendengar bahwa orang yang selama ini kita perjuangkan mungkin tidak lagi memperjuangkan kita? Tapi aku mengangguk, walau tak bisa dilihat Rizka. Aku harus tahu, Riz. Karena yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan adalah terus berharap pada bayangan. Hari-hari setelah itu terasa seperti menunggu vonis dari langit. Setiap kali ponselku berbunyi, dadaku langsung sesak. Tapi bukan dari Tono, bukan dari Rizka. Hanya notifikasi tak penting dan pesan keluarga. Hingga akhirnya, 3 hari kemudian, Rizka mengirim pesan singkat. Ran, aku udah dapat kabarnya. Kita ketemu di tempat biasa, ya? Aku gak bisa jelasin lewat chat. Tanganku langsung dingin. Aku tahu, jika kabarnya baik, pasti dia bisa langsung cerita lewat pesan. Tapi kalau harus bertemu langsung, pasti ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar kata-kata. Kami bertemu di taman dekat pantai sore itu. Angin lembut meniup rambutku, tapi tak mampu menenangkan hatiku yang gelisah. Rizka datang dengan wajah canggung. Ia menggenggam ponsel erat, seolah tak tahu harus mulai dari mana. Ran, katanya pelan. Kakakku lihat Tono. Dia baik-baik aja, kerja keras. Tapi, memang dia sering nongkrong bareng sama satu rombongan anak Makassar. Ada satu cewek yang katanya deket banget. Aku terdiam. Katanya, si cewek itu sering bawain bekal, kadang nyuciin baju bareng di barak. Dan mereka kayak udah deket banget, Ran. Ada bunyi aneh dalam kepalaku. Seperti gelas yang pecah pelan-pelan. Dia bilang Tono gak pernah cerita soal kamu. Pas kakakku tanya, dia cuma senyum dan bilang, udah masa lalu. Mata Rizka berkaca-kaca. Maaf, Ran. Aku gak pengen kamu sakit hati. Tapi aku tahu kamu butuh tahu. Aku tak menjawab. Hanya mengangguk perlahan, lalu menunduk. Dalam diam, aku merasa seperti sedang dihantam ombak besar. Bukan karena aku tak bisa berenang, tapi karena aku tahu perahu yang kupikir akan menjemputku, ternyata sudah berlayar bersama orang lain. Kalimat itu terus terngiang dalam pikiranku saat aku berjalan pulang, menembus senja yang rasanya lebih kelabu dari biasanya. Langkahku berat, seperti menyeret seluruh harapan yang mulai kehilangan bentuk. Kupandangi laut dari kejauhan, tempat kami dulu biasa duduk berdua, berbagi mimpi tentang masa depan, tentang rumah kecil di tepi sawah, tentang anak-anak yang akan memanggilnya ayah. Ternyata semua itu hanya janji yang ia gantungkan di langit, lalu ia tinggalkan begitu saja. Malam itu aku menangis. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang belajar kuat dengan cara paling sunyi. Ibu mengetuk pintu kamarku, tapi aku bilang aku sedang mengantuk. Padahal, kenyataannya, aku justru belum ingin tidur. Aku sedang bertarung dengan kenyataan yang mulai membentuk luka. Dan di tengah tangis itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan menjadi perempuan yang menangisi seseorang yang bahkan tak berani menjelaskan apa-apa. Aku tidak akan terus menunggu pesan yang tak pernah datang, atau janji yang hanya tinggal bayang-bayang. Aku akan memperjuangkan satu hal yang lebih penting dari segalanya, diriku sendiri. Esoknya, aku menghapus semua foto kami dari ponselku. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku harus melangkah tanpa beban. Aku menulis lagi di jurnal kecil yang biasa kupakai saat hatiku penuh sesak. Kalau dia memang jodohku, semesta akan mempertemukan kami kembali, dalam keadaan lebih dewasa, lebih siap. Tapi kalau tidak, aku tidak akan memaksakan takdir hanya karena aku terlalu takut kehilangan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, aku bisa menarik napas panjang tanpa rasa sakit. Belum sepenuhnya lega, memang. Tapi aku tahu itu adalah langkah pertama menuju versi diriku yang lebih kuat. Kalimat itu menjadi penutup hariku, sekaligus pembuka dari jalan baru yang kutapaki tanpa Tono. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sedang kehilangan, tapi sedang menemukan sesuatu, diriku sendiri. Besoknya, aku bangun pagi dengan semangat yang berbeda. Tidak lagi menatap ponsel setiap 5 menit. Tidak lagi menulis pesan panjang lalu menghapusnya sebelum terkirim. Hari itu, aku mandi lebih awal, memakai baju terbaikku, dan membantu ibu di warung kecil milik keluarga. Ran, kamu kelihatan segar hari ini,
kata ibu sambil menatapku dari balik etalase. Aku hanya tersenyum. Mungkin karena hari ini, aku tidak lagi menggantungkan bahagiaku pada orang lain. Sorenya, aku pergi ke dermaga Pasarang, tempat segalanya bermula. Tapi kali ini bukan untuk menunggu atau mengantar siapa-siapa. Aku datang untuk berdamai dengan masa lalu. Kulangkahkan kaki ke ujung dermaga, tempat aku dulu berteriak memanggil namanya di antara deru sirine kapal. Angin sore menyapu wajahku, membawa kembali ingatan-ingatan yang dulu menyakitkan tapi kini terasa lebih ringan. Aku duduk, membuka jurnal kecilku, dan menulis. Aku pernah mencintai seseorang sepenuh hati, dan aku tak menyesalinya. Tapi kini, aku memilih mencintai diriku lebih dalam lagi. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, seolah ikut menyetujui keputusan itu. Namun baru saja aku berdiri hendak pergi, suara notifikasi ponselku berbunyi. Satu pesan masuk. Dari nomor yang sudah lama diam. Dari nama yang masih membuat dadaku bergemuruh. Ran, aku pulang minggu depan. Kita bisa ketemu? Jantungku seolah berhenti berdetak. Tanganku gemetar memegang layar ponsel. Langit seketika terasa runtuh kembali ke dalam hati yang baru saja selesai kuperbaiki. Tono pulang. Setelah semua ini dia kembali. Dan kali ini, aku tahu satu hal. Pertemuanku dengannya bukan lagi tentang mempertahankan tapi tentang memilih. Itulah yang terus berputar di kepalaku malam itu, setelah membaca pesan singkat dari Tono yang muncul begitu saja, setelah berminggu-minggu tanpa jejak, tanpa kabar, tanpa penjelasan. Tanganku masih gemetar. Bahkan untuk membalas, iya atau tidak, rasanya seperti sedang menulis keputusan besar dalam hidupku. Ran? Suara ibu dari luar kamar menyadarkanku. Iya, Bu, jawabku cepat, menyeka air mata yang tak sadar mengalir di pipi. Aku menatap layar ponsel lagi. Ran, aku pulang minggu depan. Kita bisa ketemu? Kata-kata yang terlalu sederhana, untuk luka yang terlalu dalam. Aku duduk di sudut tempat tidur sambil menatap jendela. Langit malam tampak tenang, tapi isi kepalaku seperti badai. Aku mencoba menata hati, tapi kenyataan tak pernah mudah ditata seperti buku-buku di rak. Rizka menelepon malam itu. Mungkin entah kenapa, dia bisa membaca gelombang hatiku dari kejauhan. Aku tahu kamu belum benar-benar sembuh, Ran, dan sekarang dia datang lagi. Suaranya pelan, hati-hati. Aku menghela napas. Dia minta ketemu. Rizka terdiam lama. Kalau kamu jadi ketemu, kamu mau apa, Ran? Masih berharap dia kembali? Aku menggeleng, walau dia tak bisa melihat. Dulu mungkin iya. Tapi sekarang, aku cuma ingin dengar kebenaran dari bibirnya sendiri. Aku butuh itu, bukan untuk balikan, tapi untuk menyudahi semuanya dengan utuh. Karena memang kadang, kita tidak butuh seseorang untuk tinggal. Kita hanya butuh penjelasan, agar bisa benar-benar pergi tanpa menoleh lagi. Dan jika takdir memberiku satu pertemuan terakhir dengan Tono, aku ingin menggunakannya untuk memulihkan diriku, bukan untuk merekatkan lagi yang sudah retak begitu dalam. Aku menatap kalender. Seminggu lagi, 7 hari, 7 malam menuju sebuah pertemuan yang mungkin akan menjadi yang terakhir. Dan aku tahu, mulai hari ini aku harus mempersiapkan hati sebaik mungkin. Bukan untuk menampung harapan, tapi untuk membentengi harga diri. Tapi semakin hari berlalu, semakin aku sadar membentengi harga diri tidak semudah membangun tembok di sekeliling hati. Hari pertemuan itu makin dekat, dan aku merasa pertahananku mulai retak sedikit demi sedikit. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Bukan untuk merias wajah, tapi mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa aku sudah cukup kuat. Tapi wajah di cermin itu tetap memperlihatkan sorot mata yang menyimpan ragu, dan ketakutan yang diam-diam tumbuh. Rani, panggil ibu dari luar kamar. Bisa bantu sebentar di warung, nah? Aku segera menyahut dan keluar, berusaha mengalihkan pikiranku dengan kesibukan. Tapi sekeras apapun aku berusaha, Tono kembali muncul di sela-sela bayangan. Suaranya, tawanya, caranya menyebut namaku dengan nada khasnya, semua itu kembali menghantui. Dan aku benci harus mengakuinya. Rizka datang sore itu. Dia membawakan es kelapa muda dan duduk di teras rumahku tanpa banyak bicara. Tapi setelah beberapa menit, dia menatapku dan bertanya pelan, "Kamu udah tahu mau ngomong apa nanti?"
Aku menggeleng pelan. Setiap aku coba susun kata-katanya, selalu gagal di tengah. Kadang marah, kadang kangen, kadang malah ingin pergi tanpa bicara. Dia tersenyum, tapi matanya serius. Kalau kamu masih campur aduk kayak gini, pertemuan itu bisa melukai kamu lagi, Ran. Aku tahu dia benar. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang lebih keras kepala dari logika. Aku nggak mau diam dan biarin dia pergi lagi tanpa penjelasan. Aku nggak bisa lanjut kalau aku terus terjebak dalam tanya yang tak pernah dijawab. Malamnya, aku menulis sebuah surat, bukan untuk diberikan, tapi untuk mengeluarkan semua beban dari dadaku. Kutulis semuanya, marahku, kecewaku, doaku, dan sisa-sisa cinta yang masih belum sepenuhnya mati. Dan setelah kutulis, aku hanya memandanginya. Bertanya-tanya, apakah nanti, saat aku berdiri di hadapan Tono, aku akan mampu mengucapkannya semua? Atau justru aku akan kembali diam dan membiarkan luka itu tetap terbuka? Hari itu semakin dekat, dan aku masih belum siap. Tapi waktu tidak peduli pada kesiapan hati. Dan hari itu pun tiba. Aku berdiri di depan pelabuhan yang sama, dengan langit yang entah kenapa terasa lebih murung dari biasanya. Langkah kakiku berat, bukan karena lelah, tapi karena hati yang ragu-ragu ingin melangkah maju atau mundur. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa, tapi di mataku semua tampak kabur, seperti hanya aku yang terjebak dalam satu adegan yang terus berulang. Tempat ini, suara ombak, dan siluetnya yang mendekat perlahan dari arah kapal. Dan ketika aku melihatnya, ya Tuhan, Tono. Dia berdiri hanya beberapa meter dariku. Rambutnya sedikit lebih panjang, kulitnya lebih gelap karena matahari Kalimantan, tapi sorot matanya masih sama. Tatapan itu yang dulu membuatku percaya, tapi juga hancur. Aku ingin bicara, ingin marah, ingin menuntut alasan. Tapi yang keluar dari mulutku hanya, "Hai." Tono diam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Hai." Kami berdiri dalam diam yang panjang. Waktu seperti memperlambat langkahnya, hanya agar aku bisa mendengar setiap detak jantungku yang tak karuan. Dan ketika akhirnya ia membuka mulut, suaranya begitu pelan, seolah tahu, satu kata salah saja bisa membuatku runtuh. "Rani, aku tahu aku salah." Aku menunduk. Bukan karena memaafkan, tapi karena takut, kalau aku menatap matanya terlalu lama, semua benteng yang kubangun selama ini akan runtuh. "Aku nggak datang buat minta balik," lanjutnya, "aku cuma ingin kamu dengar alasanku. Dari aku, bukan dari orang lain." Aku mengangguk pelan. Dan di tengah segala gejolak emosi itu, aku sadar, yang selama ini kutakutkan bukan pertemuan ini. Tapi apa yang akan terjadi setelahnya? Apa aku akan semakin kuat, atau justru terjatuh lagi? Dan saat Tono mulai bercerita, tentang Kalimantan, tentang kerja kerasnya, tentang uang panai, dan tentang kenapa dia pergi tanpa pamit, aku hanya bisa menatapnya tanpa berkata apa-apa. Karena ternyata, yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang pergi, tapi ketika dia kembali dan kamu tidak tahu, harus membuka hati lagi atau menutupnya rapat-rapat. Tono menunduk di hadapanku, tangannya mengepal di sisi tubuh, seperti sedang menahan sesuatu yang sudah lama mengganjal. Kemudian, tanpa aba-aba, suaranya bergetar, dan air mata yang tak pernah kulihat sebelumnya mengalir begitu saja di pipinya. "Rani, maaf. Aku salah. Aku terlalu takut menghadapi semua ini waktu itu. Takut dibilang laki-laki gagal, takut lihat kamu kecewa, takut kamu pergi jadi aku memilih pergi duluan. Aku terpaku." Tono menangis. Tono yang selama ini ku kenal kuat, tenang, bahkan terlalu dingin untuk mengucap, "Sayang," tanpa diselipkan canda, kini berdiri di hadapanku dengan wajah penuh sesal. "Waktu di Kalimantan," lanjutnya, suaranya pecah. "Setiap malam aku nonton ulang video kita berdua. Aku ingat senyum kamu, suara kamu, bahkan cara kamu manggil namaku yang bikin aku ingin cepat pulang. Tapi aku sadar, aku pulang bukan hanya karena rindu. Aku pulang karena sadar aku kehilangan kamu. Dan kalau sekarang aku diam saja, aku akan benar-benar kehilangan." "Berhenti, Ton." Aku potong kalimatnya. Bukan karena marah, tapi karena dadaku sudah terlalu sesak untuk menampung air mata orang lain. Dia menatapku, terkejut. "Aku nggak bisa langsung kasih kamu jawaban.
kataku, berusaha menahan gemetar di suaraku. Bukan karena aku nggak cinta lagi, tapi karena aku bukan Rani yang dulu. Tono terdiam. Rani yang kamu tinggalkan di dermaga itu mati, Ton. Tapi dari luka itu, lahir perempuan yang belajar untuk bangkit tanpa tangan kamu lagi di sisinya. Aku melihatnya perlahan menunduk. Tangisnya semakin dalam, tapi aku tidak ingin larut. Karena ini saatnya aku memilih, membiarkan hatiku dipeluk masa lalu, atau melangkah dengan luka yang sudah mulai sembuh. Dan meski aku tahu, hatiku masih punya ruang untuk Tono. Aku juga tahu, tidak semua cinta yang besar layak untuk kembali. Hari itu, senja memeluk kami dalam diam. Tak ada janji, tak ada pelukan. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, berdiri di persimpangan, menatap arah yang belum tentu sama. Tapi sebelum kami berbalik, Tono menarik napas, dan dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku akan tetap tunggu kamu sampai kamu yakin, atau sampai aku benar-benar harus pergi." Dan kalimat itu tertinggal di dadaku, seperti bisikan yang akan terus menggema dalam langkah-langkahku. Sudah 3 hari sejak pertemuan itu, tapi rasanya seperti baru kemarin. Kalimat Tono masih menempel di telinga, seakan diulang-ulang oleh angin yang sengaja lewat dekat jendela kamarku. Aku akan tetap tunggu kamu. Dan hari ini, entah kenapa, langkah kakiku kembali membawaku ke dermaga itu. Tempat semua cerita kami pernah dimulai, dan hampir berakhir. Langit sore masih sama. Suara kapal, debur ombak, dan semilir angin yang seolah tahu betapa hati ini masih bimbang. Aku berdiri tepat di tempatku dulu berteriak memanggil Tono. Dulu aku mengejarnya karena takut kehilangan. Tapi sekarang, aku kembali ke sini untuk mengejar diriku sendiri. Versi diriku yang tahu apa yang benar-benar ia mau, tanpa harus bergantung pada siapapun. Angin menerbangkan helai rambutku. Aku memejamkan mata. Dalam sunyi yang hanya ditemani riak air laut, aku bicara pada diriku sendiri. Kalau aku terima dia kembali, aku harus siap membuka luka lama. Tapi kalau aku tolak, aku harus siap kehilangan seseorang yang pernah kuanggap rumah. Lalu pikiranku kembali pada semua hal yang Tono lakukan selama ini. Kepergiannya tanpa pamit, pengorbanannya di perantauan, tangisnya yang jujur di depan mataku. Dan aku tahu, ini bukan tentang masa lalu saja, tapi tentang masa depan yang bisa saja kami bentuk ulang, kalau aku bersedia percaya lagi. Tapi, bisakah cinta yang pernah retak benar-benar utuh kembali? Atau hanya akan jadi tambalan yang perlahan-lahan koyak lagi? Dari jauh, kulihat sebuah kapal hendak bersandar. Orang-orang mulai ramai di bibir dermaga. Dan di antara keramaian itu, aku melihat sosok Tono. Dia datang lagi. Bukan untuk memaksaku, tapi untuk menunjukkan bahwa dia tetap di sini. Menunggu. Dan saat mata kami bertemu, jantungku berdebar kencang. Karena aku tahu, detik ini aku tak bisa lagi berdiri di antara dua pilihan. Aku harus memilih. Langkahku gemetar saat mulai mendekat. Rasanya seperti melangkah di atas jembatan rapuh yang memisahkan antara masa lalu dan masa depan. Tapi tatapan Tono dari kejauhan teduh, diam, dan penuh harap. Bukan memaksa, tapi menunggu. Dan itu yang membuat hatiku melemah. Karena di balik semua keraguan yang masih mengganggu pikiranku, aku tahu, aku hanya perlu satu alasan untuk percaya lagi. Satu niat, satu keberanian, satu langkah. Aku berdiri di depannya. Tak ada kata pembuka. Hanya hembusan napas panjang yang kubiarkan keluar lebih dulu, sebagai cara melepaskan beban yang terlalu lama kupendam. "Tono," kataku pelan, nyaris berbisik. Dia menatapku dengan mata yang penuh harap, tapi tak berani mendekat. "Aku butuh kamu ngerti. Aku bukan perempuan yang bisa mencintai setengah-setengah lagi. Aku bukan Rani yang selalu menunggu kamu kembali dari ragu-ragumu. Aku hanya mau satu hal." "Apa?" Suaranya serak. "Kalau aku melangkah lagi ke arahmu, kamu harus siap berjalan bersamaku. Tanpa mundur, tanpa pergi diam-diam lagi." Dia mengangguk cepat, seperti anak kecil yang akhirnya diberi kesempatan memperbaiki sesuatu yang ia rusak sendiri. "Aku siap. Aku akan buktiin bukan dengan kata-kata, tapi dengan semua yang aku punya." Aku menghela napas, lalu tersenyum kecil. Entah kenapa, senyum itu terasa seperti pelepasan. Seolah semua luka yang dulu pernah menganga, kini mulai menutup. Maka dari itu,
Aku menatap laut di belakangnya. Aku akan percaya sekali lagi. Tapi untuk terakhir kalinya. Sisanya, kita serahkan pada takdir. Tono menggenggam tanganku. Hangat. Guguh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tak merasa takut lagi. Karena ternyata, luka memang bisa sembuh. Asal seseorang mau menunggu dan yang lain mau memaafkan. Dan ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, kami berdiri berdua, bukan lagi sebagai dua orang yang menyimpan luka, tapi sebagai dua hati yang siap membangun cinta, sekali lagi. Langit jingga mulai meredup, berganti semburat ungu lembut. Angin laut membawa aroma asin yang dulu terasa perih, kini berubah menjadi pengingat manis, bahwa dermaga ini bukan hanya saksi luka, tapi juga harapan yang sempat terabaikan. Tono masih menggenggam tanganku. Ia tak banyak bicara, tapi tatapannya mengatakan segalanya, bahwa ia tahu, cinta tak bisa hanya dipertahankan dengan janji, melainkan dengan bukti dan kesungguhan. Kamu tahu, bisikku pelan, aku dulu berharap tempat ini jadi tempat kita mulai sesuatu yang besar. Bukan perpisahan. Dia mengangguk. Dan sekarang kita bisa mulai dari sini, kalau kamu masih mau. Aku mengangguk, lebih kepada diriku sendiri. Aku tahu ini bukan keputusan kecil. Tapi rasanya benar. Rasanya tulus. Tanpa aba-aba, Tono mengambil sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah kain tenun khas Mandar yang dulu pernah kubilang ingin kumiliki, tapi belum pernah sempat ia belikan. Kini, ia lipat perlahan, dan lilitkan di pundakku. Untuk menghangatkanmu kalau nanti kamu mulai ragu lagi. Aku nyaris tak bisa menahan air mata. Tapi bukan karena sedih. Karena akhirnya, aku merasa dihargai. Dipilih. Diperjuangkan. Tak ada pelukan. Tak ada janji muluk. Hanya genggaman tangan dan tatapan yang cukup lama untuk menyeratkan bahwa ini adalah permulaan. Kami duduk berdua di tepi dermaga. Melihat kapal-kapal kecil kembali ke pelabuhan. Seperti kami, yang akhirnya kembali juga, setelah berlayar terlalu jauh dari arah yang seharusnya. Dan malam pun turun perlahan. Tapi hatiku tak lagi gelap. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya. Dan dermaga ini akhirnya mencatat bukan perpisahan, melainkan sebuah janji baru. Malam itu, kami pulang ke rumah masing-masing, tapi hati kami seperti sudah saling menetap. Tak ada lagi tanya yang menyiksa, tak ada lagi ragu yang menggantung. Hanya perasaan tenang yang tumbuh pelan, tapi dalam. Besoknya, pagi di Majene terasa berbeda. Matahari menyelinap lembut lewat sela jendela kamarku, seolah ikut menyambut kisah yang baru saja menemukan jalannya. Ibu, yang sempat bertanya-tanya tentang rencanaku dengan Tono, hanya menatapku lekat ketika aku tersenyum sambil menyiapkan teh hangat di meja makan. Ada yang berubah dari matamu, Rani, katanya pelan. Aku hanya tertawa kecil. Mungkin karena aku sudah nggak berlari lagi, Bu. Aku sudah sampai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti pelan tapi pasti. Tono datang ke rumah, kali ini bukan dengan wajah khawatir seperti dulu, melainkan penuh hormat dan mantap. Ia berbicara panjang lebar pada ayah tentang rencananya, tentang pekerjaannya di Majene yang sedang dirintis kembali, dan tentang niatnya yang sejak dulu tak pernah padam, menikahiku. Ayah mengangguk tanpa banyak tanya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kami tidak ingin membuat pesta besar. Yang kami rencanakan adalah pernikahan sederhana di pekarangan rumah nenek, dekat laut, tempat kami dulu pertama kali saling bicara panjang malam-malam. Di sanalah kami ingin mengucapkan janji, bukan di depan banyak orang, tapi di hadapan semesta yang diam-diam menyaksikan segala luka dan doa kami selama ini. Tono dan aku bukan pasangan yang sempurna. Kami punya masa lalu, pernah hampir menyerah, pernah saling menyakiti dengan diam dan jarak. Tapi mungkin, justru itu yang membuat kami akhirnya benar-benar pulang ke hati masing-masing. Karena pulang bukan sekadar kembali ke tempat yang dikenal, tapi memilih untuk tetap tinggal, walau sempat nyasar terlalu jauh. Dan kali ini, kami berdua memilih untuk tinggal. Untuk menetap. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena kami siap menua dalam kekurangan yang kami peluk bersama. 2 minggu setelah pertemuan di dermaga, persiapan pernikahan kami berjalan perlahan tapi penuh makna. Tak ada dekorasi mewah, hanya bunga-bunga kertas buatan tangan dari para tetangga, anyaman janur kelapa yang digantungkan di gerbang rumah,
dan senyum lelah dari orang-orang terdekat yang ikut menyulam harapan bersama kami. Tono membantu membuat undangan sederhana, mencetaknya di kertas daur ulang, lalu mengantarkannya satu persatu. Aku tahu, ia tidak ingin acara ini hanya jadi selebrasi, tapi lebih seperti tanda syukur, karena ia dan aku berhasil melewati badai. Suatu sore, saat kami sedang memasang lampu-lampu kecil di halaman, aku bertanya padanya, "Kamu nggak pernah merasa kehilangan waktu selama ini?" Ia menatapku sebentar, lalu menjawab, "Kalau pada akhirnya waktu itu membawaku balik ke kamu, berarti nggak ada yang hilang, Ran. Semua hanya mutar sebentar buat ngingetin aku betapa berharganya kamu." Aku tercekat. Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti pelukan hangat di tengah hujan yang tak kunjung reda. Banyak orang bilang cinta itu tentang siapa yang berani datang. Tapi sekarang aku sadar, cinta yang paling kuat justru datang dari mereka yang memilih bertahan, meski sempat tersesat. Karena kepergian kadang memang tak bisa dihindari, tapi kembali dan bertahan, itulah pilihan paling berani. Dan disitulah kami berdiri, tepat di ujung dermaga Pasarang, tempat yang dulu hampir memisahkan kami, kini menjadi saksi janji baru yang tak lagi diucapkan dengan tangis, tapi dengan tenang dan penuh keyakinan. Pagi itu, angin laut mengibarkan kerudung putihku, sementara Tono menggenggam tanganku erat di sisi. Tak ada keramaian, hanya keluarga, sahabat, dan beberapa warga yang dulu ikut menyaksikan perpisahan kami, kini hadir untuk menyambut kebersamaan kami. Imam menuntun kami dalam akad yang sederhana. Suara Tono bergetar saat mengucap ijab kabul, bukan karena gugup, tapi karena seluruh perjalanan kami tiba-tiba memenuhi dadanya. Saat ia hampir naik kapal itu, saat aku menangis di antara teriakan sirine, saat kami hampir kehilangan arah. Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan, melainkan karena akhirnya menemukan. Ketika semua selesai, Tono membisikkan sesuatu ke telingaku. "Aku nggak akan kemana-mana lagi, Ran. Kalaupun harus berlayar, kamu ikut di sebelahku." Aku mengangguk, mengunci janji itu dalam dada. Hari itu, kami tidak hanya menikah. Kami berdamai dengan masa lalu. Kami memaafkan luka, merayakan luka, dan menjadikannya dasar untuk membangun cinta yang lebih dewasa. Dermaga yang dulu identik dengan tangis dan perpisahan, kini berubah jadi lambang harapan. Sebuah tempat di mana kami pernah nyaris menyerah, tapi justru disitulah kami kembali menemukan satu sama lain. Dan jika nanti ada yang bertanya apa arti cinta, aku akan menjawab, cinta adalah ketika kamu hampir pergi, tapi justru memilih untuk pulang. Terima kasih telah mendengarkan kisah cinta di Dermaga Majene. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan cerita-cerita menyentuh lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan setiap episode baru yang penuh makna.